TNI tengah mengusut siapa pemberi perintah terhadap 4 anggota TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam kondisi baik dan sehat bersama dengan keluarga. Hari ini Kompas Malam kembali hadir. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya yang menarik untuk disimak bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. Militer Israel merilis video serangan pesawat tak berawak yang menargetkan anggota basis di sebuah pos pemeriksaan di Tehran. Saudara, militer Israel merilis video serangan pesawat tak berawak yang menargetkan anggota basis di sebuah pos pemeriksaan di Tehran. Rekaman video ini menunjukkan ledakan di jalan yang ramai dan diikuti oleh asap tebal dan kobaran api. Menurut militer Israel, lebih dari 10 posisi basis terkena serangan, termasuk pusat komando darurat. Israel mengatakan serangan tersebut merupakan bagian dari kampanye yang luas yang menargetkan basis dan Korps Garda Revolusi Islam. Dampak dari serangan terhadap pos pemeriksaan di Tehran terekam dalam video pada hari Selasa. Kobaran api dan asap hitam terlihat membumbung tinggi ke udara. Israel mengklaim telah melakukan sekitar 7.600 serangan terhadap Iran, melumpuhkan 85% pertahanan udara dan 70% peluncur rudal Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan peluncuran rudal ke Israel sebagai serangan balasan atas kematian Ali Larijani, mantan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung Iran. Saudara, rudal ini adalah gelombang serangan ke-61 yang diluncurkan Iran. Selain Tel Aviv, serangan menyasar Haifa, Beersheva, dan Gur Negev. Media setempat melaporkan kerusakan pada stasiun kereta api Seidor di Tel Aviv dan pemadaman listrik di beberapa area. Rudal klaster Iran menghujani langit Israel. Peluncuran rudal ke wilayah Tel Aviv ini sebagai pembalasan atas pembunuhan kepala keamanan nasionalnya Ali Larijani. Suara sirine terdengar sebagai peringatan warga Israel adanya serangan. Meski berusaha dihalau oleh sistem pertahanan udara, namun ada serangan rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel di beberapa lokasi, terutama di wilayah pusat seperti Tel Aviv dan Ramat Gan. Rudal Iran ini berhasil menghantam daerah pemukiman di Ramat Gan dan menewaskan 2 orang warga sipil. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan pasukan Komando Pertahanan Dalam Negeri tengah memeriksa lokasi serangan di stasiun kereta api di Tel Aviv. IDF juga mengonfirmasi serangan akibat serangan Iran. Iran menargetkan Tel Aviv dengan rudal berhulu ledak klaster sebagai tindakan balasan atas pembunuhan kepala keamanan Iran Ali Larijani oleh Israel. Israel mengatakan bahwa Iran telah berulang kali
menggunakan hulu ledak cluster yang menyebar menjadi beberapa bahan peledak kecil di udara sehingga sulit untuk dicegat. Serangan terhadap Tel Aviv menewaskan 2 orang, sementara total jumlah korban tewas di Israel akibat perang ini menjadi 14 orang. Ribuan orang berkumpul di Teheran, Iran untuk menghadiri pemakaman Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Larijani serta Kepala Pasukan Basis Gholam Reza Soleimani. Dengan membawa bendera Iran dan beberapa foto Ali Larijani, ribuan warga berkumpul di pusat kota Teheran untuk menghadiri pemakaman Ali Larijani. Iran mengonfirmasi kematian Larijani dalam serangan udara Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran melaporkan telah melancarkan gelombang besar serangan rudal untuk membalas kematian Ali Larijani. Memasuki pekan ketiga perang di Timur Tengah, Iran tak sedikit pun mengendorkan serangan. Gelombang serangan rudal dan drone kembali dilancarkan pasukan Garda Revolusi Islam Iran, menyasar fasilitas vital Amerika Serikat di Timur Tengah dan juga Israel termasuk stasiun kereta. Sementara itu, Amerika Serikat kecewa pada NATO yang tak membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Presiden Trump mengeluhkan jika keputusan NATO tersebut buruk bagi kemitraan. Sebelumnya Trump meminta bantuan sekutunya untuk terlibat atas perang yang terjadi di Timur Tengah. Disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But, you know, when you say rethink, I have nothing currently in mind, but I will say that I'm not exactly thrilled when we help them with Ukraine. Pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib menilai Amerika Serikat tengah dalam tekanan. Selain penolakan dari NATO, dari internal pemerintahan Trump juga mulai goyah. Direktur Pusat Kontra Terorisme Nasional Amerika Serikat mundur. Joe Kent mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat mendukung perang Iran yang dijalankan oleh Presiden Trump. Ini menunjukkan bahwa di internal mereka sendiri, ini Direktur Kontra Terorisme, kalau di Indonesia mungkin setara BNPT lah ya, setara kepala BNPT-nya begitu. Dia sudah merasa bahwa Amerika akan kalah dalam perang ini. Artinya ini analisa yang langsung dari pihak yang sudah berperang dengan Iran. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Perang yang terus berkecamuk hingga 3 pekan berturut-turut ini akan mengancam perekonomian global. Saudara, untuk membahas soal Donald Trump yang kecewa karena NATO tak membantu dalam melawan Iran, kita sudah bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, ada Ibu Tia Mariatul Kiptiah. Selamat malam Bu Tia, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, semoga selalu untuk Bu Tia dan keluarga. Bu Tia, ini Trump kecewa dengan NATO karena tampaknya NATO tidak mau membantu. Nah, apakah ini jadi sinyal, jadi tanda bahwa perang ini akan segera berakhir? Saya sempat memberikan satu statement ya dengan para scholars dan juga para pengamat Timur Tengah dan militer. Kalau saya memprediksi Mbak Valen, ini perang akan berakhir sekitar setelah Lebaran begitu ya, atau 2 atau 3 minggu ke depan. Tapi ada beberapa rekan lain, akademisi yang lain itu memprediksi sebelum Lebaran perang akan berakhir. Nah, kita tidak semata-mata memberikan statement tersebut, tapi juga berdasarkan beberapa data, beberapa analisis begitu ya. Karena memang kuncinya, lagi-lagi saya menyebutkan itu adalah ada di Trump. Jadi ketika Trump ada masalah, maka perang ini akan berakhir begitu. Jadi kuncinya tidak ada mediator, tidak ada yang memprovokasi, tidak ada intervensi dari negara lain. Kalau Trump bilang bahwa perang ini berakhir,
harusnya berakhir begitu. Jadi ketika ada kendala Trump misalnya satu tidak didukung NATO, bukan hanya NATO tapi juga aliansinya Trump seperti di Gulf countries di negara Teluk yang tadinya mau join terhadap perang Amerika Serikat terhadap Iran itu juga pada akhirnya mereject begitu ya. Kemudian yang kedua aliansinya di Uni Eropa satu pun tidak ada yang mendukung perang ini terus berlanjut. Awalnya mereka mempersilahkan diberikan pangkalan militer untuk Amerika Serikat menyerang Iran, tapi kemudian Inggris mencabut pernyataan tersebut. Australia diminta untuk gabung mereject juga begitu ya. Jerman malah ini Jerman loh yang biasanya selalu ikut instruksi dari Amerika Serikat ternyata mereject juga. Apalagi Spanyol ya bahkan menarik duta besarnya dari Israel karena disappointed kekecewaan yang begitu mendalam terhadap aksi daripada Zionis ini. Jadi artinya dukungan dari aliansi sudah tidak ada dari NATO apalagi berdasarkan sejarah Mbak Valen itu Amerika Serikat bisa menang melawan Irak itu juga kan ada NATO di situ. Bisa bertahun-tahun mengintervensi perang Teluk misalnya itu juga karena ada NATO. Sekarang NATO tidak mendukung, aliansi tidak mendukung. Dia kesana kemari sampai telepon Cina loh, sampai telepon Cina itu Trump tetap tidak ada hasil. Makanya saya memprediksi bahwa ini 2-3 minggu lagi selesai. Bukan persoalan Amerika Serikat tidak mampu melanjutkan perang atau Iran sudah kepayahan, bukan. Tapi karena memang kuncinya adalah Trump. Ketika dukungan itu tidak ada terhadap Trump, baik dari NATO, dari aliansi, dan juga kondisi domestik politik di Amerika Serikat sendiri tidak mendukung Trump, maka dipastikan perang ini akan segera berakhir begitu. Oke. Kalau misal memang tidak ada dukungan dari global begitu ya, tapi kalau melihat kekuatan Amerika sendiri dalam bertahan di perang Iran ini seperti apa, Bu Tia? Bukan hanya bertahan, kalau Amerika Serikat secara hitung-hitungan militer itu bukan Iran memang lawannya ya. Jadi secara apple to apple nggak bisa dibandingkan. Iran dan Amerika Serikat itu tidak bisa dibandingkan. Oke, Amerika Serikat dengan Rusia bisa kita bandingkan. Amerika dengan Cina misalnya bisa kita bandingkan. Iran dengan Amerika Serikat itu bisa 4 kali lebih besar kekuatannya. Amerika lebih unggul daripada Iran. Ini bukan permasalahan comparison atau perbandingan. Ini masalah justru Iran yang bertahan, kemudian Amerika Serikat mengeluarkan banyak budget, begitu ya. Dan kemudian ada tekanan di domestik politik Amerika Serikat sendiri dan juga tekanan dari dunia internasional. Karena Selat Hormuz ini cukup strategis dan itu akan menekan perekonomian global. Nah itu masalahnya kenapa semua negara tidak ingin terlibat dalam perang ini. Dan mereka, Uni Eropa, itu sampai menyatakan loh, direkturnya Uni Eropa sendiri menyatakan, ini bukan perang kita, ini perang Trump. Ini perang Trump dan Iran begitu. Jadi bukan merupakan bagian dari mereka dan mereka santai saja. Ketika misalnya Macron telepon terhadap Iran dan kemudian kapalnya diizinkan, Italia kapalnya diizinkan, beberapa negara lain di Uni Eropa kapalnya diizinkan, ya sudah. Buat apa kita dukung Trump? Toh yang menjadi masalah ketika dukung supaya kapal mereka yang dari Timur Tengah membawa suplai energi itu aman sampai ke Eropa, begitu kan? Tapi kalau misalnya itu bisa dinegosiasikan dengan Iran dan Iran approve untuk lewat, terus apalagi dong? Trump sudah tidak dibutuhkan di sini Mbak Valen. Jadi itulah ya, kenapa mereka akhirnya reasonnya adalah mereka tidak mendukung atau tidak mau join terhadap konflik ini karena memang bukan konflik Uni Eropa dan bukan konflik aliansinya Amerika Serikat. Ini adalah ambisinya Netanyahu yang didukung oleh Trump. Jadi saya melihatnya secara personal aja ini dua orang ini begitu. Baik, Bu Tia, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini ada tekanan domestik di Amerika Serikat dan juga tekanan global. Nah, apakah faktor ini bisa meredakan tensi Amerika Serikat kemudian dalam melakukan serangan? Artinya akan tidak maksudnya tidak akan ramai seperti ini lagi. Maksudnya serangan-serangan akan berkurang dan kemudian dimungkinkan adanya dialog di situ bersama juga dengan pihak Iran. Hanya 2 faktor itu Mbak Valen yang bisa menghentikan Trump. Satu adalah tekanan domestik ya, karena memang di Republik dan Demokrat sendiri kan selisihnya sedikit ketika mereka vote antara dilanjutkan perang ini atau tidak. Selisihnya itu hanya 3 suara kalau tidak salah. Artinya kalau tidak 3 suara ini bisa dilobi, ini bisa jadi perang berhenti begitu ya. Karena saat ini jujur ya memang Kongres dari Republik lebih besar
daripada Demokrat. Tapi Demokrat itu solid, semuanya memilih untuk tidak dilanjutkan. Tapi Republik ada yang bocor nih 3 orang begitu ya. Nah ini memvote untuk perang dilanjutkan. Kalau misalnya kondisi di domestik Amerika Serikat sendiri terus terjadi penekanan dari rakyatnya Amerika Serikat sendiri, uang mereka loh itu pajak tidak ingin dipakai atau digunakan untuk menyerang Iran, maka bisa jadi ini posisi berbahaya untuk Trump. Yang kedua adalah tekanan dari publik internasional. Semua negara saat ini kan memang posisinya adalah butuh terhadap Selat Hormuz itu tadi. Kalau sampai suplai energi terhenti atau terkendala, itu tentu akan pengaruhi ekonomi masing-masing negara tersebut. Apalagi Pak Valen ke kita, ke Asia itu 80%. Dan pasokan BBM atau pasokan energi dari luar ke kita dengan harga 70 sampai 80 per barrels itu dolar per barrels itu baru aman. Sekarang sudah mencapai berapa Mbak Valen? Kalau tidak salah 100 barrel ya, Ya. dolar barrel per barrel ya. Jadi cukup signifikan naiknya. Ini sudah alarm nih Mbak Valen. Biasanya kalau survive ekonomi kita di 70 sampai 80 dolar per barrel. Sekarang 100 dolar Ya. per barrel. Artinya itu sangat berbahaya sekali begitu. Baik, kita nantikan bagaimana ujung dari konflik yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran dengan segala dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda, dosen Hubungan Internasional BINUS University, Ibu Tia Mariatul. Salam sehat selalu Ibu untuk Anda. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Antrian kendaraan arus mudik ke arah Bandung mengalami peningkatan akibat dibukanya satu ruas kontraflow untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Garut dan Tasikmalaya. Saudara, arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Rabu malam dipadati oleh pemudik sepeda motor yang datang dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Kepadatan terjadi mulai dari Simpang Pendeu hingga Jalan Raya Klari. Lonjakan kendaraan ini terjadi karena pemudik memilih melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari cuaca panas di siang hari. Dan untuk mengantisipasi kemacetan, polisi mulai menerapkan rekayasa lalu lintas seperti menutup persimpangan menjadi satu jalur. Kondisi lalu lintas di wilayah Nagrek mengalami peningkatan. Antrian kendaraan justru terjadi ke arah Bandung. Hal ini terjadi akibat dibukanya satu ruas kontraflow untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Garut dan Tasikmalaya. Lalu lintas malam ini didominasi kendaraan roda 2 dan bus antar kota antar provinsi. Saudara, jumlah pemudik di Pelabuhan Merak, Banten kian meningkat pada hari Rabu malam. Di dermaga eksekutif, kepadatan antrian kendaraan roda 4 ini terjadi di kantong parkir sebelum masuk ke bagian dek kapal. Hingga Rabu siang, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mencatat lebih dari 28.000 kendaraan dengan total 100.000 penumpang melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Jam 6.17. Oh, orang dalam ya, Bu ya. Oke, ini kira-kira udah bisa dikasih belum? Udah bisa dong, Mas Adi. Sementara itu, pemudik motor yang hendak menyeberang ke Sumatera terus memasuki area Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Rabu malam. Meski ramai, namun arus kendaraan berjalan lancar. Hingga Rabu sore pukul 5 waktu Indonesia Barat, tercatat lebih dari 42.000 sepeda motor telah diseberangkan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan. Sementara jumlah penumpang yakni mencapai 76.000 orang dengan total 191 perjalanan kapal. Dan untuk melihat perkembangan arus mudik terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim bersama juga dengan pilot drone Bodia Vimala di jalur Nagrek, Jawa Barat. Dan juga ada jurnalis Kompas TV Edwin Zam dan juru kamera Julian Fernando di Pelabuhan Merak, Banten. Saya ke Bene
terlebih dahulu yang ada di jalur Nagrek. Bene, selamat malam. Jadi seperti apa situasi lalu lintas malam ini di tempat Anda melaporkan? Ya, Valen dan juga saudara, saat ini saya tengah berada di Simpang 3 Nagrek, di mana tadi memang untuk pantauan arus lalu lintas di Simpang 3 Nagrek ini, maksud kami, ini terpantau cukup padat. Terlebih ini juga dari arus kendaraan yang mengarah ke arah Bandung begitu ya. Karena tadi memang di Nagrek sendiri ini diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow untuk satu ruas lajur dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya, sehingga terjadi penumpukan arus kendaraan ke arah sebaliknya. Namun untuk pada malam hari ini kendaraan sudah mulai lancar kembali, di mana untuk malam hari memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga bis antar kota antar provinsi begitu ya Valen. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di wilayah Nagrek ini, memang pihak kepolisian juga sudah menyiapkan berbagai macam cara, diantaranya tadi juga menerapkan kontraflow. Kemudian juga nanti jika dirasa diperlukan lebih untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian akan memberlakukan one way penggal dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya begitu ya, dimulai dari titik Simpang 3 Nagrek ini hingga nantinya diteruskan ke arah pos polisi Cikaledong. Begitu Valen. Baik, sampai kapan Bene sistem kontraflow ini diterapkan di jalur Nagrek? Ya, untuk penerapan sistem kontraflow sendiri memang tadi sudah diterapkan sejak setelah berbuka puasa begitu ya, hingga pada malam hari ini masih terus dilakukan sistem rekayasa kontraflow, membuka satu ruas jalur di arah ataupun di Jalan Raya Ranca Ekek Garut. Ini karena memang pihak kepolisian menilai kepadatan yang terjadi pada malam hari ini cukup mengular, sehingga pihak kepolisian menerapkan sistem rekayasa tersebut. Nah, untuk sampai kapannya memang kami masih memastikan, karena untuk pada malam hari ini juga diprediksi menjadi puncak arus mudik secara nasional begitu Valen, dan juga yang harus diwaspadai di jalur Nagrek ini, para pengendara harus mengetahui titik-titik rawan kepadatan, di mana salah satunya berada di Simpang 3 Nagrek ini dan pos polisi Cikaledong. Begitu Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda Benediktus Aditya. Dan selanjutnya kita langsung ke Edwin Chan yang ada di Pelabuhan Merak. Edwin, kalau misalnya malam hari itu menjadi waktu favorit warga untuk mudik lewat pelabuhan, apakah hal ini benar terjadi dengan adanya peningkatan mobilisasi di sana? Selamat malam Valen dan juga saudara, betul sekali bahwa terdapat volume kendaraan yang kemudian mengisi kantong-kantong parkir dari seluruh dermaga dari Pelabuhan Merak. Bukan hanya roda 4, bahkan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan dan juga angkutan-angkutan besar lainnya di Pelabuhan BBC. Valen dan juga saudara, dapat digambarkan mungkin di belakang saya, Anda dapat melihat juga di latar tempat saya melaporkan sekarang di dermaga eksekutif dari Pelabuhan Merak, ini sudah banyak sekali kendaraan yang masuk. Karena memang waktu usai maghrib hingga nanti subuh bahkan sampai mendekati waktu sahur, seperti itu Valen dan juga saudara, memang menjadi waktu favorit. Dan bukan hanya kendaraan yang ada di belakang saya, tapi bahkan kendaraan di depan saya. Di sini, di depan saya ini merupakan buffer zone kecil yang dibuat oleh PT SDP untuk kemudian mengurai kemacetan, mengurai antrian supaya tidak tumpah ke jalan raya utama. Dan Valen dan saudara, mungkin ini data yang penting untuk dicermati oleh para pemudik. Yang pertama-tama adalah terdapat kenaikan 10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada hari yang sama, yakni di hari kedua dari puncak arus mudik ini. Ini kurang lebih berarti H-3 menuju Lebaran. Dan Valen dan juga saudara, dapat digambarkan memang peningkatannya ini terbilang cukup signifikan, karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini sudah mencapai 100.000 penumpang terhitung pada jam 12 siang tadi. Nah, ini berarti nanti penutup hari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, ini kemungkinan penumpangnya akan semakin bertambah. Dan kalau kita lihat dari pantauan udara, Valen serta saudara, bisa kita lihat bukan hanya pelabuhan dan dermaga eksekutif, maksud kami dermaga eksekutif yang ramai dan penuh akan barisan-barisan dari mobil kendaraan pribadi, tapi tadi dari juru kamera pun drone pilot kami, Denny Yosua dan juga Andika Pratama, telah mengambil gambaran dari pelabuhan khususnya dermaga
reguler, di mana kendaraan-kendaraan sedang pun minibus dan juga angkutan-angkutan sedang hingga Sumbu 2 ikut mengantri di pelabuhan. Memang tadi kalau kita pantau setengah jam lalu belum sesignifikan sekarang antriannya, tapi semakin malam memang akan semakin bertambah. Valen dan saudara, tadi kami juga sempat berbincang dengan Humas dari PT ASDP Cabang Merak, menyatakan bahwa nanti pukul 10:30 malam, kurang lebih pukul 22.30, baru saja mendapatkan informasi bahwa ada rencana dari Menteri Perhubungan akan hadir di Pelabuhan Merak untuk kembali mengecek fasilitas. Jika kemarin, maksud kami tadi subuh pukul 1 pagi, Menteri Perhubungan ditemani oleh Kakor Lantas Polri telah mengecek kesiapan dari Pelabuhan Merak untuk menerima puncak arus mudik. Mungkin yang sekarang akan diperiksa dan yang akan kami nanti kemudian tanyakan adalah bagaimana dan persentase keberhasilan dari puncak arus mudik hari pertama untuk menyambut hari kedua itu seperti apa. Lalu fasilitas apa yang kiranya bisa ditingkatkan. Karena kalau kita lihat tadi di siang hari, Valen dan saudara, saya sempat bertanya dan berbincang kepada salah satu pemudik dari Jawa Tengah. Dia menyatakan belum ada kemacetan hingga Pelabuhan Merak, tapi malah menunggu cukup lama yang dibilang 2 jam. Nah, ini kondisinya siang, jadi tadi dikeluhkan agak kepanasan sehingga mereka harus keluar dari mobil dan beristirahat di wilayah-wilayah zona tunggu. Nah, Valen dan juga saudara, selain tiket dan juga kesiapan kesehatan dan kelaikan mobil atau kendaraan yang dikendarai, tapi yang harus dicermati pemudik berikutnya adalah juga untuk mengantisipasi cuaca. Jika tadi dikeluhkan panas, malam hari ini bisa dilihat rambut saya ikut terbawa angin. Ini berarti anginnya cukup besar di wilayah pelabuhan, sehingga penting untuk menjaga kesehatan selalu. Itu yang mungkin bisa dapat saya gambarkan. Saya akan kembali memantau. Valen, kembali ke studio. Baik, setuju pada Anda, Edwin. Jangan hanya rekayasa lalu lintas untuk pengaturan mobilisasi di Pelabuhan Merak, tapi juga bagaimana mengupayakan agar masyarakat dalam menunggu penyeberangan ini juga merasakan kenyamanan di lokasi pelabuhan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Edwin Chan dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada juga Benediktus Aditya dari Simpang Nagrek. Salam sehat selalu kawan-kawan di sana. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai TNI yang tengah mengusut siapa pemberi perintah terhadap 4 anggota TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Saudara, kebakaran melanda sejumlah lapak usaha di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Api ini diduga berasal dari pembakaran sampah yang merambat ke bangunan lapak. Kencangnya angin dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan sejumlah bangunan semi permanen yang dijadikan sebagai tempat usaha di Jalan Kamal Raya Tegal Alur. 18 unit mobil pemadam dengan 190 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran di Masjid Risma, Lapak Madura. Ada yang bekas sampah. Jadi mungkin karena angin besar merambat ke lapak-lapak dan sampai menyeberang ke warung. Dia ada di Saudara, Satreskrim Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran uang palsu yang beroperasi di wilayah Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan sejumlah pelaku beserta alat produksi uang palsu yang akan diedarkan pada saat momen perayaan Hari Raya Idul Fitri. Periksa ini. Nih. Satreskrim Barreskrim Polri melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat untuk pembuatan uang palsu. Penggerebekan pertama ini dilakukan di sebuah warung nasi goreng di kawasan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Dan dari lokasi ini, petugas mengamankan 4 orang terduga pelaku berinisial AS, K, AK yang diduga terlibat dalam kejahatan ini. 4 orang terduga pelaku ini, 3 orang merupakan perantara dan pengedar, dan 1 adalah memproduksi uang palsu.
Dari tangan tersangka di awal kami menemukan barang bukti ada 7 eksemplar uang palsu dengan nominal 100.000 di seri produksi tahun 2016. Di mana di lokasi kami temukan barang-barang berupa printer, kemudian sablon untuk mencetak tanda watermark, kemudian juga tali pengaman dan juga bahan baku uang palsu. Polda Metro Jaya mengungkap 2 terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. 2 sosok eksekutor ini terungkap melalui rekaman CCTV. Polisi menampilkan wajah atau profil dari 2 terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras yang terekam kamera pemantau atau CCTV. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengungkap 2 sosok eksekutor ini berinisial BHC dan MAK. Sebelumnya, polisi tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku lebih dari 4 orang. Bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari 1 data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Sementara Puspom TNI menahan 4 anggota TNI yang diduga terlibat penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Keempatnya ditahan di Pomdam Jaya dan Puspom TNI Majen Yusri Nuryanto menyebut 4 anggota TNI yang ditahan adalah Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Inisialnya NDP, pangkatnya Kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya Letu. Kemudian inisial BHW, pangkatnya Letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda. Sebentar ya. Jadi sekarang yang juga 4 tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ketika penyidikan. Perintah siapa nih? Kan itu. Jadi nanti kita masih dan kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah motivasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Dan Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto juga menyebut 4 terduga pelaku kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus adalah anggota Denma Bais TNI dengan Matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI. Ya, Denma itu kan ada beberapa macam matra ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status ya, status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah ya gitu. Jadi itu kita terapkan Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah macet terutama di Tol Layang MBZ padat.
Saudara, arus mudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus terjadi. Hari ini diprediksi menjadi akhir puncak arus mudik. Hari ini ada 3 kapal yang tiba di Pelabuhan Parepare dengan membawa total 4.000 penumpang dari Kalimantan dan Malaysia. Posko Mudik Angkutan Laut Lebaran 2026, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare mencatat hingga kini sekitar 21.000 penumpang telah tiba di Parepare dan 4.545 penumpang berangkat dari Parepare ke Kalimantan dan juga Malaysia. Lalu lintas di ruas tol dalam kota Jakarta pada Rabu malam terpantau lancar dengan kendaraan melintas tanpa hambatan di sebagian besar ruas. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dari arah Cawang menuju Semanggi. Secara keseluruhan, situasi lalu lintas di tol dalam kota malam hari relatif kondusif. Tidak terlihat adanya kepadatan berarti baik di lajur utama maupun akses masuk tol. Hingga Rabu malam, lalu lintas di gerbang tol Cikatama ramai lancar. Data Jasa Marga pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, lebih dari 86.000 kendaraan melintas dari gerbang tol Cikatama. Rekayasa lalu lintas masih dilakukan mulai dari one way nasional dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kemudian kontraflow pada kilometer 36 hingga 70 dengan sistem buka tutup. Dan rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk antisipasi kepadatan pada puncak arus mudik 2026. Peningkatan volume pemudik juga terjadi di jalur tol layang MBZ. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah tersebut macet mulai dari jelang pertemuan arus tol layang MBZ serta tol Cikampek hingga ke rest area kilometer 57. Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengurai kemacetan. Saudara, pada Rabu malam jalur arteri Kalimalang Bekasi Jawa Barat kembali dipadati pemudik terutama mereka yang menggunakan sepeda motor. Dengan membawa buah tangan dan barang-barang yang akan dibawa ke kampung halaman, pemudik motor mulai memenuhi jalur arteri Kalimalang. Mereka memilih mudik di malam hari untuk menghindari terik matahari. Meski sempat diguyur hujan, namun jalur Kalimalang tetap dipadati pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dan untuk melihat situasi terkini di tol MBZ, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Esra, selamat malam. Jadi seperti apa arus lalu lintas terkini di tol MBZ pada puncak mudik Lebaran 2026? Ya, selamat malam Pak Alen dan juga saudara. Kalau malam hari ini di tol MBZ kilometer 48 ini terpantau padat merayap dan volume kendaraan terus mengalami peningkatan sejak pagi, sore hingga malam hari ini. Bahkan berdasarkan data yang Jasa Marga bilang, hari ini setidaknya tercatat sudah lebih dari 58.000 kendaraan yang melintasi via tol MBZ dan ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Dan kalau kami pantau saudara, ini kecepatannya mengalami perlambatan, kurang lebih berada di angka 20 hingga 40 km per jam. Jadi perlambatan ini sudah terjadi sejak pagi hingga malam hari ini seiring dengan prediksi pemerintah kalau hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran, begitu juga dengan hari esok. Nah, kalau kami pantau juga bahwa ada beberapa hal mengapa kemacetan ini kerap kali terjadi. Pertama adalah karena animo masyarakat yang tinggi melakukan perjalanan mudik, kemudian masih banyak sekali para pemudik, Valen dan juga saudara, ini berhenti di bahu jalan. Jadi beberapa kali dari pihak kepolisian ini menyisir bahu jalan, mengingatkan kepada para pemudik bahwa tidak boleh berhenti di bahu jalan karena ini menciptakan antrian yang cukup mengular. Selain itu juga ini terjadi karena tentunya banyak para pemudik yang memanfaatkan rest area dari kilometer 57 untuk beristirahat, sehingga di sana terjadi sistem buka tutup, jadi terjadi juga penumpukan ataupun ketersendatan dari kilometer 48 menuju gerbang tol Cikatama. Nah, ini menjadi hal yang penting diperhatikan para pemudik bahwa di kilometer 45 ini menjadi salah satu titik rawan kemacetan karena terjadi pertemuan antara kilometer 47 dan 48. Jadi diimbau kepada para pemudik ini untuk terus
berhati-hati, kemudian juga untuk menjaga jarak antar pemudik menggunakan kendaraannya. Karena kami perhatikan juga saudara dan Valen, kalau beberapa kali ini mobil mengalami mogok karena overheat dari kendaraan, kemudian juga ini kendaraannya tidak dalam keadaan prima. Jadi beberapa kali sejak sore tadi petugas harus menepikan kendaraan, membantu pengemudi untuk menepikan kendaraannya, kemudian nanti baru bisa melanjutkan perjalanan setelah memastikan kendaraannya dalam keadaan prima. Untuk rekayasa lalu lintas diberlakukan saat ini masih satu lajur, yakni kontraflow dari kilometer 36 sampai di kilometer 70. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita, dan juga juru kamera Septa Yoga. Saudara, serangan udara Israel menghantam Bachura di pusat kota Beirut pada Rabu waktu setempat. Sebuah bangunan apartemen hancur akibat serangan ini. Saudara, serangan udara Israel menghantam Bachura di pusat kota Beirut pada Rabu waktu setempat. Sebuah bangunan apartemen hancur akibat serangan ini. Serangan udara Israel mengakibatkan bangunan ini seketika runtuh. Israel mengklaim gedung tersebut digunakan oleh Hezbollah sebagai fasilitas untuk menyimpan dana dalam jumlah besar. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi melalui media sosial sekitar 1 jam hingga 1,5 jam sebelum serangan. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus pamit. Sampai jumpa.